Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5 kelas C dan mahasiswa semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan review terkait materi presentasi yang sudah disajikan oleh kelompok 5. Terima kasih oleh kelompok 5 yang sudah memanfaatkan 2 kali untuk konsultasi dengan saya, ya. Hal ini menunjukkan bahwa Anda semuanya itu memang benar-benar berniat untuk membuat tugas ini, meminta masukan dari saya. Namun pada saat Anda presentasi, ya, masih ditemukan beberapa hal yang belum tepat, maka silakan Anda simak penyampaian dari saya, kemudian nanti silakan revisi sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Nah, di slide ini, di slide kompetensi dasar, saudara yang bertugas untuk menyampaikan, ya, Mbak Yuliana ya kalau nggak salah, menyampaikan bahwa kompetensi dasar pada materi ekskresi itu ada 2. Nah, sebenarnya kompetensi dasarnya itu ada 4, tetapi yang dituliskan hanya kompetensi dasar 3 dan 4. Nah, ini yang dituliskan 3 dan 4 kenapa? Karena kompetensi yang memang benar-benar harus muncul atau diperoleh oleh siswa setelah melakukan pembelajaran ini secara nampak adalah KD pengetahuan dan KD keterampilan. Sedangkan KD sikap dan KD sikap spiritual itu dikembangkan bersamaan dalam pembelajaran. Jadi tidak diperlukan alat ukur. Nah, KD 3 dan 4 itu karena kita harus mengukurnya, harus benar-benar bisa mencapai pada pembelajaran itu, maka ditampilkan pada slide ini, ya. Atau kalau di dalam RPP sama saja KD 1 dan 2 tidak perlu ditampilkan, yang perlu ditampilkan adalah KD 3 dan 4. Toh juga KD 1 dan 2 dalam pembelajaran IPA dari awal sampai akhir, dari KD pertama sampai KD yang terakhir itu isinya sama, gitu ya. Nah, kalau yang KD 3 dan 4 itu berbeda-beda tiap materinya. Nah, ini saya saya tulis tebal, cetak tebal ini untuk menunjukkan fokus kompetensi yang harus dicapai adalah menganalisis, ya, KD ranah pengetahuannya, kemudian yang KD ranah keterampilan membuat karya, ya. Kemudian dari tim kelompok menurunkannya menjadi beberapa indikator pencapaian kompetensi, ya. Ada menyebutkan, mendeskripsikan, menjelaskan, ya. Kemudian masih ada lagi menjelaskan, mengidentifikasi dan mengidentifikasi. Nah, kalau saya lihat IPK yang dikembangkan dari kompetensi dasar dengan kata kerja menganalisis tadi dikembangkan menjadi IPK yang sebagian besar menurut saya tingkat atau level kognitifnya itu di bawah tingkat atau level dari kata kerja menganalisis. Menganalisis itu level kognitifnya adalah tingkatan C4. Sedangkan tadi dari 3.10.1 sampai 4 itu menjelaskan, ya. Menjelaskan, kemudian menjelaskan, menyebutkan itu C1, mendeskripsikan C2, 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 gitu ya. Kemudian ini masih C2, mengidentifikasi C4, mengidentifikasi C4. Nah, yang C4 itu hanya 2. Kalau memang kata kerjanya menganalisis C4, lebih baik sebagian besar IPK yang dikembangkan itu mengarah ke C4. Ya, boleh C2, boleh C1, C3, boleh, tetapi memang proses-proses yang Anda tulis dari C1, C2, C3 itu nanti mengarah supaya siswa itu memperoleh
kemampuan dalam C4 menganalisis tadi ya. Jadi lebih baik dominan itu kata kerja operasional C4. Nah, macam-macam kata kerja operasional sudah saya bagikan di grup ini. Silahkan Anda buka ya, grup kelas ya, grup WA. Silahkan Anda buka kembali. Nah, kemudian di sini IPK untuk kompetensi keterampilan. Tadi kan menyajikan karya. Nah, di sini Anda membuat konsep. Maksudnya membuat konsep itu seperti apa? Ya, kalau saya lihat di belakang-belakangnya ada kata poster. Ya. Nah, lebih baik Anda langsung saja menuliskan di sini bahwa membuat poster atau karya poster tentang hidup, upaya menjaga kesehatan diri dari gangguan atau penyakit sistem ekskresi. Seperti itu malah lebih jelas ya kalau membuat konsep ini maksudnya apa. Gitu. Kemudian masuk ke tujuan pembelajaran. Oke, susunan penulisannya sudah seperti yang saya sarankan. Ya. Nah, ini sebagian besar kok percaya diri padahal ada sikap-sikap yang lainnya. Ya. Menyebutkan dengan percaya diri. Ya, mendeskripsikan, menjelaskan. Coba banyak sikap yang lainnya selain percaya diri. Kemudian dengan tanggung jawab bisa ya. Dengan rasa ingin tahu ini ada, rasa ingin tahu ada, dengan mengembangkan kerjasama juga bisa. Nah, tujuan pembelajaran itu harus menyesuaikan kalimat pada IPK. Kalau tadi membuat konsep, maka di sini pun juga harus membuat konsep. Tapi kan tadi saya sampaikan kalau membuat konsep itu belum tepat, maka ini lebih baik diganti juga mengikuti kalimat pada IPK. Ya, berdasarkan hasil penyelidikan. Nah, tadi kan harusnya membuat poster. Apakah di sini penyelidikan juga muncul di pembelajaran? Saya sudah baca. Menurut saya langkah-langkah pembelajaran untuk penyelidikannya juga belum muncul. Maka kita harus sesuai langkah-langkah pembelajaran yang kita kembangkan memang harus benar-benar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang kita kembangkan harus benar-benar menyesuaikan indikator. Indikator yang kita kembangkan harus benar-benar menyesuaikan kompetensi dasar. Ya, kita harus bisa menarik benang merahnya. Ya, tidak hanya menulis saja gitu. Oke, di sini juga Anda kembangkan menyusun rencana pola hidup. Oke, memang IPK itu boleh dikembangkan tujuan pembelajaran boleh dikembangkan lebih banyak dibandingkan jumlah IPK yang sudah dibuat, tetapi jangan sampai kurang ya. Kalau IPK-nya itu ada 2, maka tujuan pembelajaran minimal juga 2, boleh lebih dari 2. Oke, selanjutnya ke materi. Oke. Materi langsung skip saja ya, saya rasa ini tidak terlalu banyak masalah. Nah, sekarang model pendekatan strategi dan metode. Nah, kenapa saya buat warna merah di sini? Karena saintifik saya tidak melihat kegiatan pembelajaran secara lengkap di sini. Kegiatan-kegiatan untuk saintifiknya tidak lengkap. Jadi kalau saintifik, kalau Anda mengikuti presentasi-presentasi teman kita sebelumnya atau Anda mengikuti review dari saya terkait materi dari presentasi teman-teman sebelumnya, pasti akan saya tekankan kelengkapan dari langkah kegiatan saintifik. Ada mengamati, harus ada mengamati, harus ada menanya, harus ada mengumpulkan informasi atau eksplorasi, harus ada menalar atau mengasosiasi atau menganalisis, harus ada mengkomunikasikan
ya, secara lengkap ada. Kemudian diulang kembali juga boleh, setelah mengkomunikasikan kembali ke mengamati, kembali ke menanya itu boleh. Yang penting 5 komponen itu harus ada dalam pembelajaran. Nah, kalau di langkah pembelajaran Anda tidak lengkap. Nah, kemudian di sini ini tidak tepat kalau misalnya Anda memilih deduktif. Ya, kalau deduktif itu guru memberikan penjelasan materi dulu, ya, kemudian baru meminta siswa untuk mencari contoh-contohnya, ya. Nah, rasa penasaran siswa akan kurang, rasa ingin tahu siswa akan kurang kalau misalnya deduktif. Ya, sebenarnya tidak masalah kalau misalnya Anda mau memasukkan deduktif, ya, tetapi jangan seringkali kalau pembelajaran di K13 Anda menggunakan strategi pembelajaran deduktif, gitu ya. Lebih baik itu induktif. Kalau induktif itu siswa diberikan contoh-contoh terlebih dahulu, baru mereka yang menyimpulkan dengan menemukan suatu konsep atau pengetahuan atau prinsip dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau saya lihat PJBL ya bisa sih sebenarnya deduktif, tetapi menurut saya untuk K13 ini sebagian pembelajaran strateginya bukan deduktif atau induktif, ya. Anda bisa memilih strategi pembelajaran yang lain, misalnya konstruktivis, kontekstual, itu juga boleh, discovery learning itu juga boleh. Memang tidak muncul langkah-langkah pembelajarannya pada strategi pembelajaran ini, namun dari pembelajaran secara keseluruhan itu nampak bahwa ini pembelajarannya adalah arahnya induktif atau deduktif gitu. Kelihatan, guru itu hanya memberikan contoh-contoh, kemudian siswa terakhir menemukan konsep. Berarti itu adalah induktif. Sesuai dengan model pendekatan metode strategi yang sudah ditentukan di awal gitu ya. Oke, selanjutnya langkah-langkah pembelajaran. Nah, ini langkah-langkah pembelajaran, saya minta kelompok ini untuk merombaknya. Ya, rombak total dari awal sampai akhir. Ya. Ya, saya ini ya. Saya tidak tahu kelompok ini kenapa banyak salahnya, padahal ini sudah termasuk kelompok yang dengan angka besar ya, kelompok 5. Nah, kalau Anda menyimak evaluasi atau review saya pada kelompok-kelompok sebelumnya, ada yang saya sampaikan bahwa kegiatan pada intinya itu terdiri dari 3 langkah utama, ya, atau 3 kegiatan utama. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan atau awal, yang kedua adalah kegiatan inti, dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Nah, ketiga kegiatan itu dilakukan pada satu pertemuan. Kegiatan awal tidak sekompleks ini. Kegiatan awal itu guru mengucapkan salam, guru meminta siswa untuk memimpin doa, kemudian guru memberikan apersepsi, motivasi. Apersepsi itu bertanya tentang kesiapan pembelajaran kali ini, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan ringan terkait materi yang akan disampaikan pada pertemuan ini, menanyakan tugas-tugas pada pertemuan sebelumnya, ya, mengaitkan materi saat ini dengan materi sebelumnya, itu apersepsi. Atau memberikan motivasi-motivasi, ya. Anda bisa menyampaikan setelah mempelajari materi ini apa yang Anda peroleh, atau Anda bisa menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu wajib disampaikan pada kegiatan awal. Supaya apa? Supaya siswa itu tahu arah atau tujuan ketika mereka menghabiskan waktu selama satu pertemuan pembelajaran ini, nanti hasilnya apa gitu. Jadi perlu disampaikan pada kegiatan awal. Nah, sintaks mengamati dan menanya itu tidak dimasukkan pada kegiatan pendahuluan, tapi masuk ke kegiatan inti, gitu ya. Nah, kalau ini sudah berat, menggali pengetahuan awal, menyajikan materi tentang ekspresi manusia di awal pembelajaran, kalau diberikan ini itu sudah berat, ya. Awal-awal kok sudah langsung pusing kasih materi gitu ya.
Nah, ini kegiatan pendahuluan seperti yang saya sampaikan lagi, lebih baik ringan. Kemudian dilanjutkan ke kegiatan inti. Anda masuk ke sintaksnya, Anda masuk ke langkah-langkah pendekatan saintifiknya. Coba Anda lihat di presentasi kelompok lain, gitu ya. Kemudian, nah, ini langsung mulai ke pertemuan yang, ini kelompok pertemuan berapa ini? Nah, pertemuan 2. Tadi berarti pertemuan kedua ya. Jauh sekali ini. Oke. Masuk ke ini ya, ini masuk ke pertemuan yang kedua ya. Nah, pertemuan kedua tidak ada kegiatan inti, tidak ada kegiatan pendahuluan, Anda langsung ke inti. Oke. Oh ya, ini juga inti. Nah, ini masuk ke perencanaan proyek, kemudian menyusun jadwal. Nah, sekarang saya tanya, kegiatan saintifiknya mana? Ya, ini masuk ke ada mengajukan pertanyaan atau menalar gitu. Nah, di sini juga harus ditentukan proyeknya itu apa. Ya. Di sini tidak ditentukan kita mau buat proyek apa, aturan mainnya bagaimana. Ini masih umum-umum. Ya, belum dijelaskan secara lebih detail proyeknya apa. Harusnya disampaikan kalau di sini mau membuat poster ya pada kegiatan sebelumnya Anda sampaikan bahwa proyek yang akan kita buat adalah proyek membuat poster tentang bagaimana cara kita menghindari gangguan-gangguan pada sistem ekskresi. Nah, untuk membuat proyek itu, siswa itu benar-benar harus menganalisis apa itu ginjal, apa fungsinya, ya, bagaimana proses pembuatan urin, ya, bagaimana proses pengeluaran keringat pada kulit, ya, bagaimana proses pengeluaran CO2 pada paru-paru, ya, bagaimana pemrosesan ekskret pada hati. Ya, harus melalui pembelajaran yang dilakukan secara mandiri untuk bisa membuat poster untuk menghindari gangguan dari penyakit sistem ekskresi. Harusnya seperti itu, masih kurang detail ya. Jadi saya minta kelompok ini memang benar-benar harus merombak dari awal dan lebih hati-hati lagi dalam menyusun ini aplikasi PCK. Oke. Ya, orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang hebat. Ya, sebelum Anda bisa melahirkan orang hebat, ya, maka kita harus membuat diri kita hebat terlebih dahulu. Ya, revisi pembelajaran ini, revisi tugas ini dengan baik. Saya tetap bisa menerima konsultasi secara online ya. Silakan Anda tanyakan kepada saya secara langsung apa yang masih belum bisa dipahami pada materi ini. Saya berikan waktu 2 minggu untuk revisi. Nanti kalau setelah selesai Anda revisi ya, diskusi dulu. Nanti dibuat atau ditulis pada blognya masing-masing hasil revisi dari presentasi kelompok 5. Dibuat di blognya masing-masing. Setelah itu Anda masukkan linknya pada deskripsi video presentasi Anda. Ya, Anda sampaikan bahwa ada ralat atau revisi dari file PPT yang telah dipresentasikan gitu ya. Anda sampaikan pada kolom deskripsi video Anda itu tersebut. Cukup
Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.